Bab 70. Kau gila, ha? Teriak Zayan. Ia menangis, ia meringis saat jatuh dari tempat tidur. Gia mengecek matanya, ia memandang Zayan dengan tak kalah tajam. Kau yang gila, berani sekali kau menolakku. Gia pun sama berteriak pada Zayan. Zayan menghembus nafasnya dengan kasar. Ia pun bangkit dari duduknya. Minggir, ucap Zayan pada Gia. Ia ingin kembali berbaring, namun Gia berada di tempatnya berbaring. Gia berdeci. Ia pun berpindah ke sisi satunya lagi, lalu kembali berbalik dan membungkus seluruh tubuhnya dengan selimut. Tentu saja dengan posisi membelakangi Zayan. Awas saja kau jika berani menyentuhku lagi, berutu Gia. Tanpa menjawab ucapan Gia, Zayan pun kembali membaringkan dirinya di ranjang. Kali ini ia berbaring menghadap punggung Gia. Dia memandang tubuh Gia yang sedang membelakanginya dengan tatapan sendu. Sekuat-kuatnya Zayan, ia pun sama seperti lelaki lainnya yang ingin mempunyai keluarga yang utuh. Ia bisa saja memberitahu Gia yang sesungguhnya, tapi jika Gia tahu dan Zayan bersikap biasa pada Gia, keselamatan Gia akan semakin terancam. Ia harus bersabar karena harus menghadapi Santos. Sebenarnya Zayan bisa menyingkirkan Santos dengan mudah, namun ia masih membutuhkan Santos untuk tahu siapa yang mendukungnya. Karena musuh yang nyatanya Zayan bukanlah Santos, namun orang yang di belakang Santos. Setelah puas bergurung dengan pikirannya, Zayan pun memejamkan matanya dan mulai terlelap. Matahari telah bersinar. Dia terbangun dari tidurnya. Ia langsung menutup mulutnya karena merasakan mual. Ia bangun perlahan dari tidurnya dan berjalan ke kamar mandi. Zayan membuka matanya saat mendengar suara Gia yang sedang di kamar mandi. Ia mengucek matanya dan bangkit dari tidurnya. Baru saja ia akan masuk ke dalam kamar mandi, Zayan menghentikan langkahnya. Ia mengurungkan niatnya. Ia kembali lagi berbaring di ranjangnya dan berusaha memejamkan matanya lagi. Namun pertahanannya buram kalau terus mendengar suara Gia dari kamar mandi. Zayan pun bangkit dari tidurnya dan berlari menuju kamar mandi. Saat masuk, ia memijat tengkuk Gia dengan lembut. Gia tak menepis tangan Zayan. Ia memang membutuhkan Zayan untuk membantunya. Kau sudah baik kan? Tanya Zayan saat Gia berbalik. Ia pun menyodorkan tisu pada Gia. Gia mengambil tisu dari tangan Zayan. Terima kasih. Lirihnya pelan. Ia terlalu malu untuk melihat Zayan. Setelah itu, dia pun keluar dari kamar mandi. Ia melewati tubuh Zayan begitu saja. Sedangkan Zayan hanya menggeleng melihat tingkah Gia. Tapi tak lama dia tersenyum. Ternyata sangat menyenangkan ketika bisa menemani istrinya. Apalagi dia tak menolak dibantunya. Saat siang hari, seperti biasa, Zayan langsung sibuk dengan pekerjaannya. Saat sedang fokus, ponselnya berdering. Ia menjerit heran saat dia menelponnya. Balas Zayan mengangkat teleponnya. Aku ingin makan seafood. Balas Gia terbata-bata. Mendengar ucapan Gia, Zayan mengulum senyum. Ini pasti rencana Sonya yang menyuruh Gia menelpon Zayan. Jika tak disuruh, mana mungkin Gia mau menghubungi Zayan. Mark akan mengantarkannya untukmu, ucap Zayan. Ini anakmu, aku ingin kau yang mengantarkannya. Setelah mengucapkan hal tersebut, dia pun menatap teleponnya. Zayan tergelak saat mendengar kata-kata Gia yang terakhir. Terdengar jelas bahwa Gia terpaksa menghubunginya. Setelah Gia menutup ponselnya, Zayan pun memanggil Mark. Belikan seafood untuk Gia, antarkan ke apartemenku, titah Zayan setelah masuk ke dalam ruangannya. Dia kan istrimu, kenapa kau menyuruhku? Seru Mark. Zayan melongo mendengar jawaban Mark. Mark, aku bosmu dan aku sedang memerintahmu, gerutu Zayan saat Mark menolak permintaannya. Tapi Nyonya Sonya hanya menyuruhku membantumu untuk masalah pekerjaan. Jadi urusan pribadi itu urusanmu, ucap Mark dengan santainya.
Tanpa mendengar jawaban Zayan lagi, Mak pun bergegas untuk keluar dari ruangan Zayan. Sedangkan Zayan hanya menggeleng. Ia tak berkutik ketika Mak menyebutnya nama Sonya. Zayan pun terpaksa menelpon restoran dan menggunakan layanan pesan antar. Setelah itu, ia kembali fokus dalam pekerjaannya. Setelah sekian lama, ponsel Zayan berdering kembali. Ia melihat ide si pemanggil. Ternyata ia berbicara sambil tersenyum. "Kenapa kau menyuruh orang lain untuk mengantarkan seafoodnya? Aku ingin kau yang mengantarkannya," balas Gia di seberang sana. "Apa kau pikir aku pengangguran, ha?" teriak Zayan. Namun, selingainya semakin lebar. "Aku tidak mau tahu. Aku mau kau membelikannya lagi. Jika tidak, aku tak akan makan." Tut, tut. Dia mematikan teleponnya tanpa mendengar lagi jawaban Zayan. "Mommy, padahal aku bisa memakan seafood ini. Tak perlu menyuruh Zayan untuk datang kemari," ucap Gia dengan terbata-bata. Rasanya masih canggung berada di dekat Sonya. Ya, sekarang Sonya sedang berada di apartemen Zayan. Ia menyuruh Gia untuk menelpon Zayan. Bahkan ketika perasaan Gia datang, Sonya menyuruh lagi Gia untuk meminta Zayan yang datang mengantarkan seafoodnya. No, dengarkan Mommy. Mulai sekarang, jika kau ingin sesuatu, minta pada Zayan. Kau mengerti? Ucap Sonya. Gia pun mengangguk ragu. Sonya membelai rambut Gia. "Kalau begitu, Mommy akan pulang. Pastikan Zayan menemanimu makan siang." Gia pun mengangguk. Setelah itu, Sonya pun bangkit dari duduknya dan meninggalkan apartemen Zayan. Setelah mematikan telepon dari Gia, Zayan kembali menaruh ponselnya. Tak mungkin dia pulang hanya untuk mengantarkan seafood, sedangkan pekerjaannya saja masih menumpuk. Namun tak lama, ia menutup kembali berkas yang sedang dilihatnya. Pikirannya terus tertuju pada ucapan Gia yang tak mau makan jika Zayan tak membelikan lagi seafoodnya. Zayan mengusap wajahnya frustasi. Ia kalah. Ia lebih memilih pulang dan membawakan seafood untuk Gia. Gia menghela nafasnya kasar. Ia sudah lama menunggu Zayan. Bagaimana jika Zayan tak membawa pesanannya, sedangkan perutnya sudah meronta-ronta minta diisi. Gia menyerah, toh mertuanya tak ada di apartemennya. Dia pun memutuskan untuk memakan seafood yang dipesannya tadi. Saat dia akan bangkit dari duduknya, pintu terbuka, munculnya sosok Zayan. Dia pun kembali duduk di sofa dan pura-pura tak menyadari keberadaan Zayan. "Ini pesananmu," ucap Zayan. Ia menyerahkan paper bag berisi seafood. Ia berbicara dengan ekspresi kesal, padahal hatinya berbunga-bunga. Entahlah, setiap melihat Gia, ada debaran aneh yang Zayan rasakan. "Terima kasih," lirih Gia dengan pelan. Ia bangkit dari duduknya untuk mengambil paper bag yang disodorkan oleh Zayan. Namun Zayan dengan jahilnya, Zayan menarik kembali paper bag ke belakang tubuhnya. "Kau bilang apa tadi?" tanya Zayan. Ia berbicara dengan nada datar, padahal jelas-jelas ia sedang menggoda Gia. "Terima kasih," ucap Gia dengan senyum yang dipaksakan. Ia terlalu malas untuk berdebat dengan Zayan. Mendengar jawaban Gia, Zayan pun memberikan paper bag-nya pada Gia. Ia pikir Gia akan membalas ucapannya, namun nyatanya Gia malah tersenyum. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Zayan sedang berada di ruang kerja. Ia duduk dengan fokus memeriksa sesuatu yang berkaitan dengan Santos. Tiba-tiba ponselnya di sebelahnya berbunyi. Ia melihat ide si pemanggil. Ternyata anak buahnya yang menjaga Tony mengabarkan bahwa Tony sudah sadar. Zayan pun bangkit dari duduknya. Ia keluar dari ruang kerjanya. Saat ia keluar dari ruang kerja, ia melihat Gia sedang menonton televisi. "Jangan buka pintu jika ada yang memencet bel. Kau mengerti?" ucap Zayan sambil memakai mantel pada tubuhnya. Jawab Gia acuh. Zayan pun menyambar kunci mobil dan keluar dari apartemennya. "Memangnya apa peduliku?" ucap Gia setelah Zayan keluar.
Zain menjalankan mobilnya membelah jalanan ibu kota Rusia. Ia menyetir mobil dengan kecepatan sedang. Lama-kelamaan, Zain akhirnya sadar bahwa di depan mobilnya ada mobil adiknya Zidane. Yang membuat Zain heran, mobil Zidane dipepet oleh satu mobil lainnya. Mata Zain membulat sempurna saat melihat ada orang yang menyembul dari mobil dan mengeluarkan pistol dan mengarahkannya pada mobil adiknya. Shit! Umpat Zain saat menyadari Zidane dalam bahaya. Ia memacu mobilnya lebih cepat. Zain membanting setir ke kiri dan menyeret mobilnya mengikuti Zidane dengan mobilnya. Naasnya, mobil Zain dan mobil yang mengikuti Zidane melewati perbatasan jalan dan keluar dari jalur. Tetap di saat itu, ada mobil yang memaju kencang dari arah berlawanan. Shit, brak! Mobil Zain dan mobil yang mengikuti Zidane tertabrak oleh mobil yang sedang melaju kencang. Sedangkan Gia memondar-mandir depan pintu. Seseorang terus menekal bel. Ia ingin membukanya karena takut ada hal penting. Apalagi sudah cukup lama orang itu membunyikan bel. Tapi ia teringat pesan Zain untuk tak membuka pintu. Gia pun bingung